Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada siang yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana pandangan Islam pada seni yang terutama pada gambar. Menggambar atau melukis menjadi hobi bagi beberapa orang, bahkan tak sedikit yang menjadikannya sebagai profesi. Untuk menggambar atau melukis, banyak media yang bisa digunakan, seperti kertas, kanvas, dinding, kaca, kayu, dan yang lainnya. Jenis gambar pun bisa bermacam-macam. Ada yang suka membuat gambar bersifat naturalisme, realisme, romantisme, hingga surrealisme, yaitu gambar yang bersifat tidak nyata dan tidak mungkin ada. Namun ada yang menyebutkan jika membuat sebuah gambar tidak diperbolehkan dalam Islam karena dianggap menyerupai menciptakan makhluk hidup. Hal ini membuat banyak orang yang memang berkecimpung pada bidang seni dan beragama Islam menjadi sedikit resah, terutama seperti saya yang masuk pada prodi pendidikan seni rupa. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum menggambar. Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang hukum menggambar makhluk yang bernyawa. Dalam banyak artikel, setidaknya itu ada 4 alasan mengapa menggambar itu diharamkan. Yang pertama itu, yaitu menggambar dianggap menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Alasan ini didasarkan pada hadis Nabi, yaitu siapakah yang lebih zalim daripada orang yang sengaja menciptakan sesuatu seperti ciptaanku. Dikutip dari Tanwirul Afkar, kalau merujuk pada tekstualitas hadis tersebut, seharusnya yang dilarang tidak hanya menggambar makhluk yang bernyawa, tetapi menggambar gunung dan pepohonan juga dilarang. Sementara ulama sepakat bahwa boleh menggambar sesuatu yang tidak bernyawa. Hadis tersebut lebih akurat diarahkan pada kasus orang yang sengaja menggambarkan dengan tujuan menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian merasa sepadan dengannya. Tentu ini sikap yang salah dan tersesat. Lalu yang kedua, karena pelukis akan mendapat azab yang pedih. Rasulullah SAW bersabda, pelukis akan mendapat siksa yang teramat pedih kelak di akhirat. Problem pemahaman hadis ini terletak pada teramat pedihnya siksa yang akan ditimpa kepada pelukis. Menurut hadis ini, tidak ada perbuatan maksiat yang lebih dahsyat siksaannya kelak, melainkan dosa syirik, menghilangkan nyawa manusia, dan berbuat zina. Tidak mungkin pelukis akan disejajarkan dengan mereka semua. Hadis ini lebih tepat diarahkan kepada pelukis atau pemahat patung yang dari hasil kreasinya kemudian dijadikan sebagai sesembah. Itu jadi seumpamanya ada pelukis yang membuat sebuah lukisan atau patung yang digunakan untuk menggantikan Tuhan, itu lebih ke arah syirik. Alasan yang ketiga, lukisan atau gambar menjadi pesakitan malaikat masuk rumah. Ini didasarkan pada hadis Nabi, malaikat enggan masuk rumah atau ruangan yang di dalamnya terdapat gambar. Memang betul malaikat itu tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar di dalamnya. Namun, redaksi hadis lainnya mengatakan bahwa gambar yang dimaksud adalah gambar anjing atau babi. Sebaliknya,
Ulama malah menganjurkan kita untuk memajang foto atau gambar orang saleh. Sikap ini sebagai bentuk tabarukan atas peristiwa setan yang lari bila mana melihat bayangan Sayyidina Umar. Kalau bayangan saja ditakuti setan, apalagi gambarnya. Alasan yang keempat, karena menggambar dianggap tasyabuh atau menyerupai kebiasaan orang kafir. Dahulu kala melukis memang menjadi rutinitas orang jahiliyah. Mereka rutin karena masa depan Tuhan ditentukan oleh tangannya sendiri. Tuhan mereka diciptakan sendiri, kemudian disembah sendiri. Mereka sangat terampil mengimajinasikan bentuk Tuhannya dalam bentuk lukisan dan patung. Bisa saja dahulu Nabi melarang rutinitas ini karena kondisi iman para sahabat masih sangat lemah. Nabi kemudian melarangnya sebagai bentuk tindakan preventif. Nabi khawatir kebiasaan lama para sahabat akan menjerumus ke lubang kekafiran untuk yang kedua kalinya. Namun dalam konteks milenial ini, kekhawatiran Nabi tidak akan pernah terjadi. Jadi, kesimpulannya, gambar itu boleh, tetapi tidak digunakan sebagai untuk hal-hal yang syirik, seperti seumpamanya kita membuat patung, itu untuk disembah, dijadikan berhala, itu tidak boleh, karena itu perbuatan yang syirik. Terus juga untuk masalah yang pernah dengar nggak? Kayak kalau kita membuat gambar atau patung, nanti di akhirat kita disuruh niupkan ruh ke gambar itu atau patung itu. Pernah dengar kan? Pernah. Oh, Mita belum ya? Itu ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Tetapi itu maksudnya itu ke benda yang kita buat, yang itu kalau kita kasih cahaya itu menciptakan bayangan seperti ini patung. Terus patung itu diberi cahaya, itu akan ada bayangan seperti manusia. Yang seperti itu tidak boleh juga. Untuk gambar yang hanya seperti foto, lukisan, dan lainnya yang objeknya itu datar, itu diperbolehkan. Karena itu tidak menyerupai makhluk itu. Begitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mita, nanya dong Mita. Oke. Jana mau nanya? Bentar.
Mau nanya dong, boleh nggak? Ibu Boleh, Miss. Gita. Silakan. Oke. Tadi Ibu Gita bilang malaikat nggak akan masuk ke rumah kalau ada gambar lukisan anjing atau babi. Ya. Gimana kalau hewan lain? Selain anjing dan babi. Kalau menurut saya itu boleh, karena di dalam Islam itu hewan yang diharamkan itu anjing sama babi. Karena hewan yang diharamkan anjing sama babi. Jadi itu yang nggak boleh. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Makasih pertanyaannya. Mungkin yang lain? Jangan di unmute ya. Kalau enggak bisa itu di bagian chat. Mungkin di chat juga bisa. Ada pertanyaan lain? Satu lagi dong, Kakak. Iya, boleh. Silakan. Jadi intinya melukis itu di dalam Islam, hukum Islam boleh atau enggak? Boleh, tapi itu tidak boleh digunakan untuk kayak hal-hal yang syirik, seperti lukisan itu dibuat untuk menyembah Tuhan gitu, tidak boleh. Kalau pekerjaan kita sebagai pelukis gimana? Itu tidak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Pokok intinya itu lukisan itu tidak untuk disembah atau melainkan Tuhan kita, seperti itu. Kalau kita jualan lukisan, ternyata lukisan tersebut buat disembah, gimana dong? Kalau seumpamanya pelukisnya nggak tahu itu dibuat apa, itu sepertinya hanya yang menyembah itu aja yang dosa. Karena yang senimannya ini atau pelukisnya ini kan tidak tahu kalau itu mau dibuat sembah apa kayak. Jadi itu nggak apa-apa. Yang dosa itu yang beli yang itu. nyembah. Ya, yang buat nyembah. Kalau semisal dia nggak bisa melakukan apa-apa selain ngelukis, dan dia tahu sebenarnya kalau lukisan itu untuk disembah. Jadi gimana? Gimana? Tolong ulangi. Si pelukis tahu kalau lukisannya untuk disembah, tapi gimana ya? Oh, maksudnya gini, supamanya pelukisnya ini tahu kalau karyanya ini mau dibuat disembah gitu, tapi dia pura-pura nggak tahu gitu. Oh enggak, dia tahu, cuma dia nggak ada pekerjaan lain. Itu satu-satunya pekerjaan dia. Ya, dia dosa. Karena dia sudah tahu kalau membuat karya yang dibuat untuk perbuatan syirik itu dosa, tapi tetap dia lakukan. Dia tetap dapat dosa. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Kakak. Iya, sama-sama. Mungkin yang lain? Di mute itu masih unmute. Lewat itu bisa apa? Di lewat chat boleh. Kalau mau tanya lewat chat bisa. Izin bertanya, Bu. Ya, ya Ahmad Saifuddin. Ya. Ya begini, Bu.
kalau misalkan ya Bu, di dalam misalkan di rumah terus di kamarnya itu ada lukisan ulama gitu Bu. Terus lukisannya itu ada di tembok, ada di sebelah kiblat, dan juga di kamarnya itu digunakan untuk sholat juga. Terus itu gimana menurut Ibu hal itu? Dan juga di sebelah tembok yang lainnya itu sudah penuh, mungkin penuh dari kasur, juga dari lemari, juga ada belakangnya itu ada apa namanya, ada pintu segala macamnya. Itu bagaimana Bu? Bisa diulangi tadi putus-putus. Gini Bu, dengar Bu, kedengaran Bu? Ya, Kalau misalkan di dalam kamar dan kamarnya itu juga digunakan buat sholat, juga digunakan buat ibadah. Terus di tembok kiblatnya itu di depannya waktu sholat itu ada lukisan ulama di dalam kamarnya. iya. Dan di sebelah tembok lainnya, di sebelah utara, di sebelah selatan itu ada lemari, juga ada apa namanya, ada kasur. Jadi temboknya itu penuh. Jadi tidak ada tempat lain selain di tempat itu. Jadi menurut Ibu bagaimana? Apakah itu juga disebut menyembah ulama tersebut atau menyembah lukisan tersebut atau bagaimana? Oke. Untuk kasus ini ya, di kalau bisa ya, itu lukisannya dipindahkan. Kalau bisa itu dicopot gitu. Kalau emang tidak memungkinkan, kita itu bisa sholat tapi kita dalam hati kita itu apa ya? Sholatnya itu untuk Tuhan, untuk Allah, bukan untuk menyembah lukisan itu gitu. Paham nggak maksudnya saya? Ya paham Bu. Paham? Bu, paham Bu, paham. Boleh feedback Bu? Kenapa? Boleh feedback. Ya boleh. Terus kalau misalkan di dalam kamar itu ada, kalau misalkan ya ada lukisannya tapi itu lukisan ulama, apakah itu menambah pahala atau malah menimbulkan dosa atau musyrik nanti jadi? Itu lukisannya hanya dipajang apa gimana? Hanya dipajang. Itu nggak apa-apa karena tapi sepertinya tidak mendapat pahala gitu. Karena itu kan cuma buat hiasan gitu. Berarti kalau cuman hanya sekedar untuk diidolakan, apakah itu dibolehkan berarti ya Bu? Iya, dibolehkan. Yang penting itu tidak untuk perbuatan syirik. Baik Bu, terima kasih. Ada yang lain? Saya Bu izin bertanya. Oh iya, silakan. Seperti yang Ibu bilang tadi kan gambar yang haram itu yaitu gambar anjing sama gambar babi ya Bu. Iya, Nah, apakah gambar mata satu itu termasuk haram juga atau tidak? itu haram karena bisa menjerumus ke gambar dan Illuminati. Oh, berarti haram ya Bu? Haram. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya tanya. Di feedback boleh bukan Bu? Yang barusan Bu. Gimana?
Izin pertanyaan yang barusan di feedback boleh gak, Bu? Iya, boleh. Jadi kalau misalkan lukisan yang mata satu barusan itu cuman digunakan buat hiasan doang, gimana Bu? Kalau misalkan buat hiasan, cuman dibuat estetika doang, biar kelihatan cantik gitu, Bu. Kalau menurut saya sih nggak boleh, itu haram karena itu menjerumus ke Illuminati. Gimana? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, sama-sama. Iya, Aaron Jaeger. Mau tanya apa? Seberapa besar peran seni dalam Islam? Kalau menurut saya itu pada saat seni telah berfungsi sebagai sarana dakwah Islamiyah dan bertujuan untuk memperhalus budi, mengingatkan tentang jati diri manusia serta menggambarkan baik atau buruknya suatu penghakiman, maka seni tersebut merupakan seni yang bernafaskan Islam. Jadi dalam dalam Islam, dalam penyebarannya ya. Oh, dalam Islam. Seni itu sangat berperan besar dalam penyebaran Islam. Itu contohnya itu seperti Wali Songo yang menyebarkan agama Islam, itu seperti syair-syair lagu gitu. Contohnya itu kayak ilir-ilir, tahu ilir-ilir kan? Ya, Ya, seperti itu. Bisa dipahami? bisa sedikit. Mungkin masih kurang jelas atau gimana? Saya minta intinya aja. Ya, intinya itu di dalam Islam itu seni itu berperan sangat besar. Oh, ya. Contohnya itu seperti para wali songo itu menyebarkan agama Islam itu melalui syair-syair lagu. Itu kan termasuk dalam seni juga. Ada juga yang dari kayak pewayangan menceritakan tentang kisah-kisah ya, dari cerita-cerita rakyat itu juga bisa itu buat Iya, dan paham. robot. Oke, ada pertanyaan dari Natalia. Jika kita menggambar robot, apakah diperbolehkan? Ini menggambar robot kan bukan buat robot. Ini gimana? Kalau hanya menggambar robot itu diperbolehkan karena tujuannya itu hanya buat untuk kesenangan pribadi gitu. Itu diperbolehkan. Mungkin ada yang lain. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Saya Bu izin bertanya lagi boleh Bu? Oh, silakan. Seperti yang Ibu bilang kan boleh memajang foto di rumah kan ya? Iya. Asalkan tidak disembah. Nah, apakah memajang foto-foto, contohnya seperti foto bias kita, poster bias, nah apakah itu boleh Bu?
Itu boleh. Boleh ya, Bu? Iya boleh. Pokok gambar yang ada di kayak seperti kain, terus kertas itu diperbolehkan. Yang tidak dibolehkan itu seperti yang diukir, dipahat, dicetak. Itu kalau di center ada bayang-bayang 3 dimensi itu tetap nggak dibolehkan. Nanti di akhirat kita disuruh menghidupkan benda tersebut seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Tapi bukannya saya lihat di media sosial ya, ada ustadz yang menerangkan foto bias itu nggak ada gunanya, nggak boleh dipajang itu, memancing jin yang apa sih? Dapat memancing jin di poster itu loh, gitu loh. Gimana? Menyamar. Dari yang saya dengar atau lihat di media sosial, ada poster seperti poster bias tadi, ada jin yang menyamar di poster itu. Nah, apakah itu benar? Kalau menurut saya sih itu emang ada. Cuma menurut saya itu memang ada. Cuma dilihat kalau menurut saya nih ya, sebenarnya kita masang poster bias kita nih di kamar kita gitu. Terus itu kan tujuannya untuk kayak cuma hiasan. Terus katanya kalau bisa kayak ada kayak makhluk gitu yang nempel di posternya itu dilihat dari kitanya juga. Kalau seumpamanya kitanya jarang ngaji, bisa juga itu ditempelin. Jadi kalau bisa itu kayak tapi memang majang poster itu kayak emang nggak berguna gitu. Tapi kecuali kalau kayak dibuat kesenangan itu juga nggak apa-apa sih. Cuma ya itu, kalau bisa ya kita sering ngaji buat ngilangin itu makhluk-makhluknya itu. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, karena ini waktunya sudah lebih, saya akhiri pembahasan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di forum ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.